Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini kita masih sehat walafiat, dan saya coba berbagi sedikit kepada Bapak dan Ibu tentang publikasi pada jurnal bermutasi. Nah, pada hari ini saya akan hadirkan lewat wawancara online dengan seorang expert yang sudah memiliki H-Index 20 Scopus dan 24 Google Scholar, yaitu Bapak Dr. Ahmad Fudoli dari Universitas Kebangsaan Malaysia. Dan beliau merupakan tim dari GES yang kami kelola, Green Engineering Society. Beliau sebagai penasehat dalam society ini. Nah, ada yang menarik beliau sampaikan dalam tips kali ini. Mungkin secara tertulis jarang didapatkan. Kita baca pada literatur bagaimana bisa tembus Scopus, jarang kita dapatkan. Ini adalah pengalaman pribadi yang kata beliau itu rahasia yang akan diberikan kepada Bapak dan Ibu. Ya, luar biasa Pak Fudoli ini memberikan rahasia supaya bisa tembus Scopus dan WOS. Dia bagikan pada bulan Ramadan ini. Ya. Yang paling penting menurut beliau itu adalah di samping ya good manuskrip, di samping kualitas novelty, kemudian di samping bahasa, ada hal yang kadang terlupakan. Apa itu? Adalah pemilihan reviewer. Nah, dia mengatakan ada beberapa karakteristik dari reviewer ini. Kalau mau papernya mempunyai kualitas yang bagus, maka pilihlah reviewer dari Cina, dari India, kemudian dari jenis kelamin reviewer ini cari yang perempuan yang masih muda. Nah, hasil reviewnya itu sangat teliti sekali, bahkan sampai 3 halaman koreksian dari paper ini. Begitu disampaikan oleh Pak Fudoli dalam wawancara ini. Kemudian kalau ingin cepat tembus Scopus atau WOS, pilihlah reviewer dari negara Timur Tengah, ya, Arab Saudi, Mesir, yang dimana bahasa Inggrisnya ya tidak terlalu bagus. Diusahakan umur dari reviewer ini lebih dari 50 dan sudah profesor. Jadi profesor itu menilai langsung ke novelty, ya, tidak berbicara atau memperhatikan masalah yang teknis. Nah, itu kuncinya. Jadi ini adalah tips yang luar biasa. Pilih reviewer yang sudah senior, yang sudah profesor, kemudian pilih dari negara Timur Tengah. Nanti bisa kita dengar langsung penjelasan dari Pak Fudoli ini. Ini adalah rahasia yang dibagikan pada kesempatan ini. Mari kita simak. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Edi. Salam buat semua. Salam buat Pak Fudoli di Malaysia. Gimana kabar Malaysia sekarang, Pak? Alhamdulillah, Pak. Sudah lockdownnya sudah mulai dikurangi tingkat ininya. Sudah agak ramai lah di jalan. Ya, kita berdoa mudah-mudahan wabah pandemik COVID-19 ini berakhir ya, Pak ya. Amin ya rabbal alamin. Jadi sedikit minta waktu kepada Pak Fudoli. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan dulu, Pak. Oh ya, sama-sama, Pak. Iya. Iya. Sedikit berbagi menunggu waktu berbuka ini. Minta pengalaman dari Pak Fudoli sedikit tentang penulisan jurnal. Kita bicara masalah umum, kemudian nanti kita ambil kesimpulan, ya, semangat dari kawan-kawan ini seperti apa untuk penulisan. Itu yang target akhir kita, Pak. Untuk penulisan di jurnal Scopus ya, Pak? Ya, Scopus WOS. Jadi yang pertama mungkin Pak Fudoli minta penjelasan, kami minta penjelasan indeks
yang bereputasi itu kan WOS dengan Scopus. Nah, sebenarnya yang paling tinggi mana? Apakah WOS atau Scopus? Kalau di Malaysia gimana? Di Indonesia seperti apa? Menurut pengetahuan saya, Pak, indeks itu yang paling banyak digunakan itu yang WOS itu, Pak. Oh, WOS-nya. Ya, WOS. Sampai sekarang di Malaysia pun sudah, saya rasa sudah 3 tahun atau 4 belakangan ini udah mulai WOS. WOS-nya. Malahan untuk dosen-dosen KPI itu atau di Indonesia KUM ya, untuk perhitungan KUM berdasarkan indeks WOS. Malahan yang Scopus tidak digunakan lagi sampai ke mahasiswa. Syarat mahasiswa gitu ya? S2 ataupun S3 pun mereka harus tulis jurnal di jurnal yang terindeks WOS. Oh gitu ya. Untuk amannya WOS lebih baik. Saya yakin ke depannya 3 atau 4 tahun ke depan saya rasa pun Dikti akan mengarah ke WOS. Itu perkiraan saya. Iya. Kalau di Indonesia sekarang masih Scopus jadi target utama, Pak. Scopus. Iyalah, berangsur, Pak. Kalau pakai WOS langsung saya khawatir nanti banyak yang terkendala masalah kenaikan pangkat ataupun untuk jabat profesor. Jadi mungkin bagi saya tak masalah, yang penting akan mengarah ke sana, akan mengarah ke WOS. Di website sudah ada WOS-nya kan, walaupun belum ada database-nya, tapi sudah ada link sedikit WOS-nya. Iya benar. Supaya tembus di WOS top 10% ini, Pak. Itu tips ya. Sebenarnya tips-tips ini sudah mungkin 5 atau 6 tahun yang lalu sudah pernah saya share. Mungkin hampir tiap tahun saya ada men-share. Bisa dicari aja slide mengenai tips-tips untuk tembus di jurnal Scopus ataupun tips untuk jurnal top 10% ataupun di Q1 jurnal. Itu hampir sama saya rasa tips-tips itu dengan kawan-kawan yang udah biasa publish mungkin. Namun saya akan simpulkan mungkin dari pengalaman pribadi ya. Dari pengalaman gitu. Dari pengalaman ya. Menurut saya pertama mungkin kesuksesan itu bukanlah dari saya sendiri. Itu ada faktor mungkin. Mungkin waktu saya lajang mungkin saya rasa mungkin ada 2 faktor utama ya. Mungkin dari doa orang tua saya, ibu ayah saya ya. Waktu saya lajang. Mungkin 70% kesuksesan itu mungkin 70% dari beliau. Mungkin beliau rajin. Saya kalau saya sendiri ya usaha dengan doa saya mungkin hanya 30%. Tapi mungkin kalau kita udah berkeluarga, Pak, udah berkeluarga ini saya rasa ada tambahannya ya? Ada, Pak, dari istri, Pak. Mungkin dari anak juga ya. Kita hanya 20 atau 30% ya. Terus lebihnya itu orang tua dan istri saya rasa, Pak. Itu satu. Jadi itu menurut saya rasa hal yang utama. Kemudian ada mungkin dari mungkin hoki keberuntungan ya. Nah itu saya rasa mungkin dari karma juga, Pak. Mungkin kalau kita biasa mungkin selalu memberi kemudahan kepada saudara kita, mempermudah segala urusan kita. Jadi itu efeknya ke kita, Pak. Jadi alhamdulillah benar. Alhamdulillah selama proses review sampai publish itu alhamdulillah umumnya dipermudahkan, Pak. Jadi sangat jarang yang dipersulit ya. Itu sangat jarang. Bisa dikatakan 99% alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Jadi mungkin saya ambil hikmahnya gini, Pak Fudoli ini sering membantu orang, termasuk orang Indonesia ini dibantu. Udah banyak kawan-kawan saya cerita ya. Sama-sama menolong, Pak. Ya. Kita pun tidak berharap dari tolong kan, nanti pasti kita akan ditolong, mendapatkan walaupun bukan dari yang kawan-kawan yang kita tolong. Ya. Jadi itu aja pesan
mungkin dari dosen saya juga dulu, kita pun jangan sampai pelit ya, apalagi pelit dengan jadi kalau apapun saya sembunyikan, jadi apa adanya, kalau ada yang bertanya ya saya sampaikan. Jadi semakin banyak kita berbagi ilmu pengetahuan, itu akan kita, Pak. Jadi mungkin itu dari dosen saya dulu waktu di S1 UNRI, Pak. Kemudian novel kualitas paper kita, Pak, itu mungkin kualitas kalau dari paper kita itu yang paling penting kita penyampaian itu, Pak. Bagaimana kita menyampaikan isi riset kita itu dengan jelas. Jelasnya. Bagaimana bisa membuat chief ataupun editor itu tertarik. Jadi sayang kalau tulisan kita bagus, namun penyampaian kita tidak kurang jelas ataupun tidak menarik, itu sangat sayang sekali. Jadi itu, Pak, di judul pertama, saya rasa kalau kita lihat dari papernya itu yang paling utama judulnya, Pak. Judul itu pertama kali dilihat oleh chief editor. Jadi judul itu kalau menurut saya sebaiknya singkat, padat, jelas, Pak, dan menarik. Singkat, padat, menarik. Biasanya judul itu saya hanya satu baris saja, Pak. Satu baris itu dalam berapa kata ya? 12 sampai 15 kata. 15 kata ya. Jadi maksimum itu hanya satu setengah baris ataupun 2 baris lah, itu udah paling panjang. Kalau 2 baris pun itu udah panjang saya rasa. Chief pun mungkin susah ngapalnya. Kalau dia ini susah ngapal. Jadi di sini kita bukan menulis tesis ya. Di sini paper, bukan tesis. Tesis memang detail. Tesis kan sampai 3-4 baris. Tapi kalau di jurnal itu kalau dapat singkat, padat, jelas, Pak. Jadi jangan kalau singkat pun tidak paham kan? Tidak menarik ya. Nah, ya tidak menarik. Di sanalah setelah judul dilihat, baru kemudian editor ataupun chief membaca abstrak kita. Jadi di dalam abstrak itu yang paling penting kita tunjukkan di mana novelty-nya. Novelty-nya. Tujuannya, sumbangan kita ya. Jadi selain hasil-hasil yang kita soroti itu hasil-hasil yang jelas, sampai jelas, kemudian apa tulisan kita tersebut. Dampaknya ada kemana. Jadi itu yang paling utama. Jadi abstrak pun saya rasa tidak perlu panjang. Maksimum itu 200 kata saja. 200 kata. Itu khusus bidang sains dan engineering ya, sains, engineering, teknologi. Kalau social science saya rasa mungkin bisa lebih panjang, mungkin sampai 300 perkataan. Tapi kalau sains engineering itu biasanya maksimum 200 perkataan. Iya. Pak Budoli, mungkin Pak Budoli sering mereview paper atau membuat paper, kesalahan terbanyak ditemui dari penulis apa kira-kira, Pak? Yang kesalahan terbanyak pada abstrak ini? Banyak. Di abstrak itu terlampau umum, Pak, atau tidak terlalu umum, tidak terfokus. Memang kadang terlalu panjang, sampai introduction pun, pendahuluannya pun terlampau banyak, latar belakangnya itu mungkin sampai 2 paragraf itu latar belakang. Malahan ada definisi lagi. Jadi itu sebenarnya tidak perlu. Kalau yang perlu mungkin untuk menyikat, mungkin untuk mewakili pendahuluan, itu tunjukkan aja objektifnya. Objektif atau tujuan itu cukup. 2-3 baris itu sudah cukup buat objektif. Kemudian baru kita masuk ke ini kita metode apa yang kita gunakan. Kemudian hasilnya, kemudian kesimpulan. Cukup ya. Terakhir novelty ataupun dampak. Boleh terakhir. Itu di abstrak. Kemudian untuk artikel itu saya lihat banyak yang kalau dari kita ya, dari Indonesia itu kebanyakan dia banyak menulis tesis. Jadi kalau itu tebalnya 300 halaman diringkas ya pembaca jadi bingung. Tidak jelas. Ada 3-4 objektif dalam artikel. Jadi idealnya
satu artikel itu hanya satu objektif saja. Objektif aja ya. Wah, itu udah terlampau banyak. Dua itu udah banyak, tapi idealnya satu supaya jelas, fokus. Itu saya lihat terlampau panjang, kemudian terlampau singkat pun ada juga. Terlampau singkat, mungkin dia tidak lihat gambaran jurnal, di dalam jurnal kan. Jadi saya lihat terlampau singkat analisisnya, terlampau dangkal. Jadi kalau untuk pengetikan, kalau dalam 1,5 spasi atau 2 spasi itu maksimum saya rasa 15 halaman cukup. 15 halaman ya. Pengetikan. Jadi kalau versi cetak itu jadi 7-8 halaman tuh Pak. Kalau dicetak itu 7-8 halaman. Jadi tak terlampau panjang, juga tidak terlampau singkat. Ada pengalaman sendiri Jack, kira-kira yang paling banyak itu apa ya? Oh, ini ada faktor X-nya Pak. Jadi ini Pak, bagi pemula ya saya sarankan. Mungkin kalau untuk pemula, jangan kita tonjolkan ego kita dulu Pak. Jadi kalau bisa janganlah jadi pengarang tunggal itu, saya rasa untuk Elsevier jangan dulu. Jadi kalau bisa minimal 2-3 orang lah ada backing kita. Jadi kalau dapat ya author 2 atau 3 kita ya mungkin pembimbing kita yang udah terkenal. Adapun orang lain yang hashtagnya tinggi, jadi itu mempengaruhi Pak. Author itu mempengaruhi Pak. Jadi pengalaman saya itu bisa dilihat Pak. Jadi beda kalau saya lihat ini pengalaman saya nih Pak. Saya bikin masuk ke submit sendiri. Jadi begini Pak. Jadi author itu penentu juga Pak. Jadi chief editor mungkin dia agak segan untuk langsung reject. Dia akan pertimbangkan Pak. Jadi ada author mungkin yang terlihat chief atau editor, mungkin ini ada orang terkenal bagaimana, jadi dia agak sungkan langsung reject. Kita pun confident Pak, kalau kita bersama orang terkenal, ada author yang terkenal, kita merasa level kita merasa bagus lah kan Pak. Bagus gitu ya. Satu lagi Pak, kalaupun malu, kita kan bukan malu sendirian Pak. Jadi malu, jadi kan tidak mungkin lah, minimal itu nanti pun reject apapun bahasanya bahasa halus, tidak kasar. Kalau mungkin saya banyak mungkin ada pengalaman kawan-kawan yang di reject dengan penolakan yang kasar, dengan bahasa yang mungkin bahasa Inggris jelek, tidak ada sumbangan ini, tidak ada ini tidak ada pentingnya riset saudara, novel tidak ada. Tapi kalau kita bersama ada orang-orang tertentu itu, chief atau editor mungkin agak halus sedikit bahasanya. Jadi biasanya saya selalu dapat kesempatan untuk di-review. Jarang yang langsung di-reject. Walaupun saya tidak mengikut template. Jadi saya mendapatkan itu manual aja. Jadi saya tidak menggunakan EndNote, apalagi yang Note yang guna aplikasi Zotero ya. Saya tidak gunakan itu Pak. Jadi hanya manual. Jadi yang panjang itu ya memang paper kita novelty abstrak tadi Pak. Jadi template itu saya rasa ya bumbu-bumbunya aja Pak. Itu tidak begitu signifikan. Jadi saya udah ada pengalaman yang biasa saya mengantar manuskrip tanpa mengikuti format. Jadi pun tidak masalah, tetap di review. Karena sudah namanya itu sudah dikenal berarti ya. Ya, itu kita lepas dari kita Pak. Ada guru kita, dosen kita. Jadi di situ juga Pak, mungkin di paper saya ada Prof. Kamaruzaman Sofian, itu memang top yang renewable energi kan. Jadi iya benar. Mungkin chief editor kan umumnya itu ya selevel pembimbing kita itulah Pak. Jadi ya mungkin dia udah biasa ikut conference ini kan, mungkin kenal sama beliau. Jadi ya mungkin agak sungkan agak segan langsung mereject kan. Itu ada faktor ini kan ya. Poin. Itu satu Pak. Kemudian mungkin satu lagi
tips dalam apa nanti Pak, memilih reviewer. Nah, ini jarang dibahas nih Pak. Mungkin di dalam tips-tips kawan-kawan yang lain mungkin belum pernah dibahas ya. Mungkin saya akan bagi ya. Kalau saya Pak, dalam memilih reviewer itu penentu juga Pak, penentu juga. Jadi karena yang memilih reviewer Pak, karena di dalam proses submit kita diberi kesempatan untuk memberi 3 nama atau 5 nama sebagai reviewer untuk menilai makalah kita. Jadi di sini saya Pak. Jadi kalau memang kita ingin makalah kita bagus, makalah kita hasil kualitas bagus, saya pilih itu reviewer dari Cina, kemudian India, oke. Ya, apalagi kalau yang perempuan itu lebih teliti. Itu banyak nanti makalah kita komen. Nah, kalau memang niat kita untuk menghasilkan makalah yang bagus. Namun kalau mau niat kita untuk proses cepat, bagaimana proses cepat? Nah ini kan, kalau itu saya tak memilih itu Pak, saya hindari malah. Jadi yang bisa pilih itu reviewer yang dari Arab Saudi, Timur Tengah, yang bahasa Inggrisnya pun pas-pasan juga lah, kacau balau kan. Tapi kalau dari India, Cina bagus bahasa Inggrisnya Pak. Jadi kalau Iran boleh. Jadi itu pun kita pilih Pak, reviewernya kalau dapat, jangan yang perempuan Pak. Kalau yang perempuan komennya. Jadi kita laki-laki. Kalau bisa ya usia yang 50 tahun ke atas Pak. Kalau iya benar Pak. Tahun ke bawah itu energik tuh Pak, itu pasti segar-segarnya, itu pasti fresh kan. Mereka itu memang memang jeli itu mencari kesalahan apa kita. Tapi kalau kita pilih yang usia udah 50 tahun, itu umumnya udah profesor. Dia tak lihat teknikal lagi Pak. Jadi yang usia 50 tahun itu hanya melihat novelty. Jadi komennya diberikan singkat, padat, jelas. Jadi tidak terlalu panjang. Jadi beda kalau ini yang dari kalangan muda, mungkin baru doktor, umurnya 45 tahun ke bawah, itu bisa 3-4 halaman tuh komennya. Mungkin agak kewalahan nanti kita menjawab komen-komen dari beliau. Tapi kalau dari yang sepuh itu dari profesor itu komennya tingkat padat jelas. Setengah, saya rasa dalam 1 halaman sudah banyak. Itu dalam setengah sampai 1 halaman itu Pak. Nah saya yakin kalau bisa tembus manuskrip bapak-bapak ibu-ibu ke tangan reviewer, tembus dapat balasan reviewer itu mayor, saya yakin 99% accepted. Kalau kita bisa accepted, kita menerima misalnya 3 komentar dari reviewer, misalnya ada mayor, 2 mayor, 1 accepted, itu boleh. Atau ada 2 minor, 1 mayor, boleh. Yang penting jangan di reject dari awal, jangan sampai di reject dari awal. Kalau dapat mayor pun tidak masalah, itu saya yakin 99% bisa accepted. Tapi yang tadi pilih reviewer yang saya bilang tadi, kalau mau cepat yang usia lanjut, kalau yang laki-laki yang laki-laki. Tapi kalau mau kualitas, paper yang betul-betul kualitas, pilih yang perempuan dari Cina atau India. Bagus. Memang bagus, hasil reviewnya bagus. Tapi ya kita kewalahan jawab komentar beliau. Rahasia ini ya. Ya coba rahasia ada Pak, rahasia jutaan. Rahasia. Itu jarang tahu apa kita kasih tahu kawan-kawannya. Boleh. Ya, kita semoga sama sukses Pak. Jadi kita bisa sukses bersama Pak. Sama-sama sukses. Benar. Bagaimana cara bukan mudah ya. Secara umum pengetahuan apa yang perlu, semangatkah, kemudian secara tekniskah penulisan ini, apa yang perlu dipelajari segera supaya bisa ya minimal seperti Pak Fudoli lah ini. Apa yang penting, ini kata kuncinya lah. Sebagai kesimpulan ya Pak. Jadi dari pengalaman saya Pak, yang paling penting itu ketekunan Pak. Ketekunan aja ya.
Ya, jadi sebenarnya dalam mensubmit ini kita ya jangan sampai tidak percaya diri, Pak. Penting kita confident, percaya diri, Pak. Makanya perlu tadi. Kalau kita bersama autor yang terkenal kan kita otomatis sudah confident, Pak. Ada satu kan. Muncul sama kita ada satu kunci. Jadi dengan confident tadi kita bawa lah autor yang sudah terkenal. Kemudian supaya jangan di reject dari awal, manuskrip kita sebaiknya saya sarankan di proofreading dulu, Pak. Proofreading. Itu penting. Amat sayang kalau makalah kita bagus, ada novelty namun di reject dari awal. Itu proofreading. Kemudian untuk teknikal, jadi kalau saya target saya memang Q1 lama langsung, Pak. Kalau bisa top 10% langsung. Jadi jangan pilih jurnal yang Q4 itu. Biasa kan karena takut kan, biasanya mungkin mereka beranggapan mudah kalau menerbitkan di Q4. Padahal Q4 itu lebih susah daripada Q1, Pak. Pengalaman saya ada itu. Dari 7 bulan submit di Q4 jurnal. Itu di reject pula tuh. Di reject di Q4. Jadi saya submit di Q1 malahan 2 paper bersamaan publish di Q1. Di top 10%. Jadi itu saya rasa ya kita optimis langsung ke submit ke Q1 jurnal. Iya benar. Ya Q4. Syaratnya proofreading dulu ya, Pak ya. Proofreading perlu supaya itu jangan untuk apa paper kita dihargai itu, Pak. Jadi sayang kalau itu sebaiknya, Pak. Boleh juga tanpa proofreading, tapi ya amat disayangkan, Pak. Iya. Capek-capek meneliti, kemudian di-reject gara-gara bahasanya tidak di-proofreading ya, Pak ya? Sampai, Pak. Penyampaian itu tidak sampai. Chief Editor tidak paham apa yang kita maksud itu. Jadi, benar. Saya rasa kalau proofreading itu ya perlu modal 1-2 juta lah, Pak, kalau untuk paper riset. Jadi untuk riset biasanya saya hantar di Hong Kong, PG Support itu tarifnya dalam 2 juta itu untuk satu materi. Maksimal 2 juta ya, Pak? Maksimal 2 juta. Kemudian yang lain ada, Pak, yang perlu dipersiapkan kawan-kawan ini? Ya, tadi proofreading, kemudian ya. Persiapan saya rasa jangan terlampau fokus ke template, abaikan aja template. Kalau mau ikuti aja template umum. Template umum itu ada hanya 2 aja, Pak, numbering atau author-year. Jadi terserah mau nama kembali atau nama di depan, tahun di depan, tahun di belakang itu tidak masalah. Yang penting format umum ikuti, ketik manuskrip 1 kolom. 1 kolom. Ya, 1 kolom ya. Terbaca. Terpisah. Terbaca tuh. Ya, bisa dibaca, maksudnya 1,5 spasi atau 2 spasi. Itu boleh 14-12. Jadi kalau kita ngikut template mungkin fontnya 10 kan. Jadi itu yang paper kita di-reject di awal-awal. Kita mengikut template yang dicetak. Jadi benar. Ataupun kita mengetik 2 kolom, itu pun biasanya langsung reject. Karena saya belum pernah selama saya mereview, mungkin udah ratusan paper saya review, saya belum pernah menerima manuskrip dalam 2 kolom. Iya benar. Untuk mereview 2 kolom itu susah, saya mengasih komentar susah. Jadi makanya untuk membuat manuskrip itu hanya ketik dalam 1 kolom saja. Itu kalau teknikalnya itu, Pak. Oh iya, Pak, mengenai mungkin kalau secara detailnya itu mungkin tips-tips itu mungkin bisa ditulis saja ya. Mungkin Pak Edi sendiri pun punya kan, bisa aja. Jadi saya tak kisah dibagi aja. Saya kan dari narasumbernya ini yang penting ini. Oke, terima kasih Pak Budoli. Mudah-mudahan iya, Pak. Iya. Mau lengkapnya di slide saya lebih detail itu. Iya, dari slide Pak Budoli itu saya ambil, saya tampilkan nanti ya. Oh iya. Oh ya, itu kan banyak, Pak. Ya. Ini yang tak di luar slide nih, Pak, yang saya sampaikan ini ya, yang di luar slide. yang tidak ada di slide mungkin jarang disampaikan oleh
author lainnya. Iya benar. Nah, dan terima kasih banyak Pak Doli atas waktunya dan ilmunya ini di sore hari. Sama Pak. Mas. Iya. Pak. Selamat sukses. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.